Telepon polisi. Tuduhlah aku atas kejahatanku, supaya aku dihukum saja. Aku tidak mau hidup lagi. Aku tidak ingin hidup dengan orang seperti itu di dunia ini. Tolong lakukan demi aku. Aku mohon, penuhi keinginan terakhirku. Kau mau melakukan ini untukku, ya kan? Aku tidak bisa hidup dengan mereka. Aku ingin hidupku berakhir. Aku tidak bisa hidup dengan mereka. Tolong penuhi keinginanku. Aku tidak bisa hidup lagi. Kak Raj, Aku bukan kakakmu. Aku bukan anak siapapun. Aku bukan suami atau ayah siapapun. Aku adalah penjahat. Aku bukan orang baik. Tidak, Raj. Aku Tidak, penjahat. Raj. Kau bukan Aku penjahat. penjahat. Raj. Aku Raj. penjahat. Raj. Aku penjahat. Raj. 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 Raj, dengarkan dulu. Raj, tunggu dulu. Dengar dulu. Raj, dengar dulu. Kenapa dia seperti itu? Apa yang Abi katakan pada Kak Raj? Ya ampun, ada apa ini? Aku harusnya tidak melakukan itu. Aku seharusnya tidak memberitahu Kak Raj apa yang sebenarnya telah dilakukan Kak Mitali. Bagaimana kalau pernikahan mereka jadi hancur karena aku? Kenapa berpikir begitu? Kau sudah melakukan hal yang benar. Kak Raj telah mengambil langkah yang drastis karena kemarahannya. Dia pantas mendapat hukumannya untuk itu. Dia juga bertanggung jawab atas kematian Bulbul. Dia itu memang pantas untuk dihukum, dan ini adalah hukuman terbaik yang bisa didapatkannya. Aku sudah kehilangan orang yang aku cintai karena dia. Hari ini keluarga ini ada di ambang kehancuran. Lagi pula, ini juga akan terjadi cepat atau lambat. Lalu kenapa kau mau menyalahkan diri sendiri, Kak Pragya? Bukan maksudku bahwa berarti dia tidak pantas mendapatkan hukuman. Tapi kau tidak mengerti, dia sudah punya keluarga. Dia mempunyai 2 orang anak. Kalau orang tuanya sampai berpisah, maka anak-anaknya lah yang akan menderita. Karena kesalahan dari ayahnya dan Kak Mitali selama ini, anak-anaknya lah yang harus menanggung hukumannya. Tapi Kak, Purap. Pragya memang benar. Tujuan kita adalah mengungkap musuh-musuhnya Abi. Untuk menghukumnya bukanlah tujuan kita. Kita sudah berhasil mengungkap 2 orang sampai sekarang. Tapi kita masih punya satu tujuan terakhir. Kita harus bisa mengungkap tentang Tanu. Aku rasanya sudah ingin mengakhiri semua kisah ini sekarang. Saat kau berusaha mengungkap Tanu, kau justru menemukan orang lain. Kalau memang semudah ini untuk mengungkap Raj, berarti akan sulit untuk mengungkap Tanu. Aku juga tidak tahu harus melakukan apa, Nek. Kenapa Tanu tidak datang ke tempat yang seharusnya? aku yakin dia tidak datang ke sana karena dia tidak pernah menganggap kita serius. Dia pikir kau bercanda waktu kau bilang bahwa kau tahu semuanya. Kau harus meyakinkan dia bahwa kau sudah tahu siapa ayah dari anaknya itu. Tapi sampai kapan, Purap? Sampai kapan aku bisa membohongi dia untuk membuatnya takut? Kalau ancamanku itu tidak berhasil juga padanya, berarti tidak akan berhasil juga setelah itu. Aku tidak tahu bagaimana kita bisa melakukannya. Ancaman verbal tidak akan cukup, Kak. Kita akan kirimkan buktinya pada Tanu. Bukti? Bukti apa? Kau ingat waktu itu kau memberitahuku bahwa Tanu sedang bersama pria itu? Aku menyelidiki mobil Tanu setelah itu, dan aku menemukan sesuatu. Dan aku sangat yakin pasti milik pria itu. Kalau kau membawa benda itu saat bicara dengan Tanu, kau akan bisa meyakinkannya bahwa kau tahu siapa sebenarnya ayah dari anak yang dikandungnya itu. Dia selama ini telah memperlakukanku seperti musuhnya.
Hanya memanggil kakak saja tidak berarti sudah bersaudara. Kau harus membuktikannya. Kau harus memperlakukan yang lain seperti saudaramu sendiri. Biar aku beritahu, kaulah yang paling kubenci di dunia ini. Kalau aku ada dalam keadaan ini semua adalah karenamu. Semua ini adalah salahmu. Kaulah yang sudah menghancurkan keluarga ini. Kau baik-baik saja kan? Duduklah. Ayo duduk. Kau bisa berbagi perasaanmu denganku sekarang. Kenapa ini terjadi padaku? Kenapa keluargaku justru menentangku semua? Kesalahan apa yang aku lakukan pada mereka? Kenapa mereka mengira aku ini jahat? Apakah aku sejahat itu? Tidak, tidak. Kau tidak sejahat itu. Orang yang tidak mengerti dirimu lah yang telah jahat padamu. Karena mereka tidak bisa melihat kebaikan yang ada dalam dirimu. Tapi sebenarnya, kau pun tidak tahu betapa baiknya dirimu. Keluarga ini tidak akan pernah bisa mendapatkan seseorang yang lebih baik darimu. Tapi kenapa? Kenapa kau memikirkan apa yang dikatakan Kak Raj? Harusnya kau memikirkan apa yang telah kau lakukan untuk keluarga selama ini. Kenapa kau tidak bisa melihat bahwa ada banyak orang yang begitu mencintaimu? Kau bisa memanggil polisi. Kau sudah temukan orang yang ingin kau tangkap, bukan? Sekarang tujuanmu akan berhasil kalau dia sudah dihukum, bukan? Sekarang kau bisa telepon polisi dan menghukum dia. Kurasa itu tidak perlu. Kak Raj sudah mendapatkan hukuman yang pantas untuknya. Yang lebih penting, dia sudah kita ketahui. Entah ada yang menginginkannya atau tidak, kebenaran akan selalu terungkap. Raj, duduklah. Duduklah dulu. Kenapa kau diam? Raj, ayo bicara. Aku mohon bicaralah. Raj, dengarkan aku. Aku akui aku sudah melakukan kesalahan besar. Tapi aku mohon maafkan aku. Tolong hukum aku kalau kau mau. Tapi aku mohon katakan sesuatu. Jangan bersikap seperti ini. Kau mengerti? Bicaralah, aku mohon. Tolong katakan sesuatu. Marahlah padaku. Kau boleh memaki-maki aku. Kau boleh juga memukulku. Tapi aku mohon bicaralah, Raj. Aku mohon. Bicaralah. Apa yang harus kulakukan? Kau mau minum? Sebentar, aku ambilkan dulu. Sebentar ya. Raj, ayo minum. Raj, lihat aku. Bicaralah padaku. Raj, ini aku. Aku Mitali. Aku Mitali. Kau tahu, aku sangat mencintaimu. Tolong katakan sesuatu. Penjahat. Aku seorang penjahat. Kau bukan penjahat, Raj. Kau bukan penjahat. Dengar, kau tidak bertanggung jawab atas apapun yang terjadi. Aku yang salah. Kau orang hebat. Kau tidak bersalah. Kau tidak akan pernah menyakiti siapapun. Aku yang salah, Raj. Akulah yang rakus. Kau tidak melakukan apapun. Aku yang melakukan kesalahan. Aku mohon, maafkan aku, Raj.
Aku mohon maafkan aku. Pintunya terkunci. Raj? Raj, nak, bicaralah. Ku mohon buka pintunya. Mitali, apa kalian dengarkan aku? Ada yang aneh terjadi di sini. Aku baru akan mengerti kalau pintunya terbuka. Raj, tolong buka pintunya, nak. Ada apa sebenarnya? Katakan apa yang terjadi. Ya ampun, bagaimana ini? Bagaimana aku bisa membuka pintunya? Apa yang akan kukatakan pada mereka? Bagaimana kalau mereka sampai tahu apa yang sudah aku lakukan pada Raj? Entah bagaimana mereka akan memperlakukanku nanti. Kau baik-baik saja. Ya, aku baik-baik saja. Kau terlihat sebaliknya. Kalau baik-baik saja, kau tidak akan menangis. Kadang-kadang, saat pikiranmu sedang begitu banyak, kau harus membaginya dengan orang lain. Ngomong-ngomong, aku Sarla. Aku berasal dari Mumbai untuk mengunjungi kuil emas ini. Kalau kau ingin berbagi sesuatu denganku, aku ada di sini. Masa laluku yang sudah aku tutup sekarang terbuka lagi. Kehidupan masa lalu yang sudah kukubur sudah kembali lagi ke dalam hidupku. Bahkan setelah semua usahaku, keluargaku tetap saja hancur. Aku kehilangan apa yang paling berharga dalam kehidupanku. Keluargamu adalah bagian yang paling penting untukmu. Dan putrimu adalah sosok yang berharga. Kau pasti bertanya-tanya, bagaimana aku bisa tahu siapa yang paling berharga di dalam hidupmu? Aku juga seorang ibu. Aku bisa mengerti bagaimana perasaan wanita lain pada anaknya. Kau tahu bagaimana Tuhan menciptakan wanita. Kita begitu mencintai anak perempuan kita. Aku juga pernah punya anak perempuan. Pernah? Di mana sekarang? Tuhan mengambil yang satu dariku. Dan aku memutuskan hubungan dengan putriku yang satunya. Anak perempuan adalah anugerah Tuhan. Mereka memberikan banyak kebahagiaan saat mereka lahir. Jangan pernah berpikir untuk pergi jauh dari anakmu. Aku tidak ingin kau terpisah dari putrimu. Berjanjilah padaku bahwa kau akan bicara pada putrimu. Walau lewat telepon. Selesaikan salah paham kalian. Ayo, berdirilah denganku. Tapi Ayo, kau teleponlah dia dan bicaralah dengannya. dia benar-benar marah padaku. Dia tidak akan mau bicara denganku. Dia adalah putrimu. Kalau kau telepon dia, dia akan menjawabnya. Berapa lama dia sanggup marah padamu? Dia akan mengerti emosimu. Selain itu, kalau kau sudah menelponnya, kau mungkin bisa selesaikan kesalahpahamanmu. Setidaknya kau akan menyatu kembali dengan putrimu. Baiklah Lila, teleponlah dia sekarang, ya. Terima kasih banyak. Aku merasa lega sekali setelah aku bicara denganmu. Ternyata memang benar, orang asing kadang-kadang bisa membantu lebih dari orang yang kau kasihi. Jaga diri, baik. Ibu, maafkan aku, Ibu. Aku tahu bahwa reaksiku ini telah menyakiti Ibu. Tapi aku masih perlu waktu. Ibu mungkin bisa memaafkan suami Ibu.
Tapi aku memerlukan waktu untuk bisa memaafkan ayahku. Raj, kau jangan khawatir. Aku akan atasi semuanya ya. Ada apa dengan Raj? Kenapa sikapnya seperti itu? Sejak tadi aku memanggil-manggilnya. Kenapa Abi menyeret Raj seperti itu? Apa yang mereka bicarakan? Tidak ada apa-apa. Sama sekali tidak ada apa-apa. Raj hanya merasa sedikit lelah saja. Karena itulah kalian merasa ada yang aneh. Dia tidak pernah seperti itu. Biar kulihat dia. Minggir. Ibu jangan. Sudah aku bilang tidak ada apa-apa. Dia hanya merasa sedikit lelah saja. Dia mau istirahat. Maksudku, dia mau tidur. Tolong jangan ganggu dia. Mitali, kami bukan mau mengganggunya. Kami khawatir padanya karena cara Abi menyeretnya tadi. Kami ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi. Nenek Indu, tidak ada apa-apa. Kenapa kau? Maksudku, aku sedang bersamanya. Abi, Nenek, dan yang lainnya tadi juga ada di sana kan? Abi tidak mengatakan apa-apa. Tenang saja. Ya sudah, kalau begitu kami mau lihat bagaimana keadaannya. Minggir, biar Apa aku ibu lihat. tidak dengar? Tidak ada apa-apa dengannya. Dia sedang tidur. Kenapa ibu memaksa? Aku yakin ada yang tidak beres. Biarkan aku masuk dan lihat ada apa sebenarnya. Tidak ada apa-apa ibu. Sudah aku bilang dia sedang tidur. Aku mohon pada ibu agar pergi dari sini. Jangan membuat keadaannya menjadi lebih buruk lagi. Tapi caramu ini yang sebenarnya membuat keadaan jadi lebih buruk. Kami hanya ingin bertemu anak kami. Mitali, aku yakin kau menyembunyikan sesuatu dari kami. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tidak ada masalah apa-apa. Abi dan Kak Raj hanya meributkan soal pekerjaan saja. Itu salah paham yang sudah diselesaikan. Aku rasa jangan mengganggu Kak Raj dulu selama beberapa lama. Dia cuma menakuti kita saja. Masalah kecil dibesar-besarkan. Kalian bisa lihat sendiri kan? Aku sudah takut tadi. Ayo kita pergi. Ini tidak mungkin hanya masalah kecil. Aku yakin ada yang tidak beres. Tapi kenapa Pragya berbohong? Ada apa, Nak? Kenapa kau belum tidur? Aku tidak bisa tidur, Nek. Kemarilah, duduk di sebelahku. Biar nenek pijat kepalamu. Itu akan bisa membantumu untuk bisa tidur. Kemarilah, Nak. Ayo, kemari. Nenek, boleh aku tanya sesuatu? Apakah aku yang telah salah karena aku gagal menilai orang lain? Kalau aku percaya pada Kak Raj dan membantunya, dia tidak akan lakukan ini, Nek. Aku minta maaf, Nek. Tidak, Nak. Tidak ada manusia yang bisa mengerti manusia secara seutuhnya. Itu bukan kelemahan manusia. Tapi Tuhan memang menciptakan batasan untuk pengertian manusia. Manusia tidak akan bisa melewati batasan itu walaupun mereka mau, Nak. Jadi jangan terlalu khawatir ya. Kau tidak melakukan kesalahan apapun. Tidak sama sekali. Kenapa tidak, Nek? Keluargaku sendiri sekarang sudah mulai hancur. Pertama Alia, lalu Kak Raj, Nek. Besok aku akan punya musuh lebih banyak lagi. Bagaimana aku bisa memenuhi tanggung jawabku pada keluarga kalau semua orang menentangku, Nek? Kak Raj benar. Ini memang salahku. Tidak, Nak. Aku sudah bilang. Ini bukan salahmu. Tidak ada yang salah denganmu. Kau tidak akan pernah tahu kapan
manusia akan berubah kan? Manusia tidak akan mengerti diri mereka sendiri. Mereka tidak tahu apapun soal diri mereka. Lalu bagaimana mereka bisa mengerti yang lain? Hah? Jangan terlalu pikirkan apa yang dipikirkan orang lain. Karena itu bisa menghukum dirimu sendiri. Cukup, lakukan satu hal saja. Kau harus mengikuti jalan kebenaranmu sendiri. Kau harus terus lakukan itu, nak. Ikuti jalan kebenaran. Jadi jangan khawatir dengan yang lainnya. Jangan pikirkan yang dipikirkan orang lain, nak. Kau harus berterima kasih karena kebenaran akhirnya terungkap sebelum semua terlambat. Aku tinggal lakukan satu hal sekarang. Aku harus secepatnya menikahi Tanu, Nek. Aku merasa sudah tidak adil kepadanya. Untuk Nenek tahu, aku sudah bicara juga pada Ibu Sarlah. Dia wanita yang sangat baik. Dia sudah memberikan izinnya selama dia bisa melihatku bahagia. Kini aku tinggal butuh restu dari Nenek saja. Nenek, aku ingin melihat semua orang bahagia. Aku punya firasat bahwa saat anakku lahir nanti, semua orang akan bahagia. Jadi, Nek, aku sudah memutuskan akan menikahi Tanu dalam beberapa hari ini. Aku akan menikahinya di kantor catatan sipil. Aku tak akan beritahu siapapun. Begitu kami sudah menikah, maka semua orang terpaksa harus menerimanya. Termasuk Pragya, Nek. Nenek mau ikut menemaniku ke pengadilan, kan? Benar kan, Nek? Nenek, nyanyikanlah lagu tidur yang biasa Nenek nyanyikan waktu aku masih kecil dulu, Nek. Aku mau tidur dengan kepalaku di pangkuan Nenek sekarang. Sudah lama sekali sejak aku mendengar Nenek bernyanyi. Akan Nenek nyanyikan, nak. Akan Nenek nyanyikan. Semoga Tuhan memberkatimu dalam hidupmu. Semoga aku yang harus hadapi semua masalahmu. Oh, Kak, aku bisa mengerti yang kau alami saat ini. Apa katamu? Kau mengerti apa yang kualami? Tidak, Pragya. Aku tidak menginginkan simpatimu sama sekali. Jadi simpan saja itu untukmu sendiri. Setelah caramu bicara pada Raj tadi, aku tidak mau bicara lagi denganmu. Kau dengar itu? Aku tahu kau marah padaku, tapi aku melakukannya bukan karena disengaja. Kak Raj sudah berlaku sangat kasar pada Abi, dan dia menyalahkan semuanya pada Abi. Aku tidak bisa mengendalikan diriku dan mengatakan yang sebenarnya. Karena aku pikir itu memang benar. Kenapa kau harus berbohong? Hah? Aku tahu kau sengaja melakukannya, Pragya. Dan semua orang yang ada di ruangan itu, mereka juga sudah tahu bahwa Rajlah yang selama ini telah membantu Alia. Tapi kenapa? Kenapa kau harus beritahukan pada Raj tentang rahasiaku? Sekarang Kak Raj sudah ketahuan. Tapi kenapa bisa?